Assalamualaikum, welcome Sobat CS, balik lagi sama admin di cerita seru, di mana kali ini, admin akan melanjutkan manhwa The Betrayal of Shadow, yang telah memasuki part yang ke-8. Oke, tanpa basa-basi lagi kita gas ke ceritanya. Hilangnya Sword Spirit, menyebabkan terjadinya pertikaian di dalam keluarga, yang mengakibatkan semua Guardian of Eden Spring dihukum mati. Dan setelah menyaksikan kekejaman dari Sal Cooper, para pelayan sudah tidak berani lagi menyentuh Andrea. Dan di tengah kebohongan, Sal Cooper dituduh menjadi penyebab hilangnya Sword Spirit. Namun tanpa bukti, Matriarch hanya bisa meningkatkan siksaannya. Sal Cooper dikurung, diambil darahnya serta disiksa menggunakan racun. Tapi, Sal Cooper berhasil selamat dari semua siksaan, tanpa mengalami luka sedikitpun. Kemudian, waktu berpindah ke 4 tahun setelahnya, dan di tempat pelatihan keluarga Cooper, terlihat seorang guardian yang sedang melakukan latih tanding dengan Alan. Guardian itu, yang sudah tak berdaya melawan Alan, hanya bisa memohon agar Alan mau mengampuninya. Dan Alan, dengan senyum sombong seakan dirinya adalah yang terhebat, berkata, "Apa kau ingin mengalahkanku? Dengan kemampuanmu yang seperti ini?" Penjaga itu pun dengan wajah memelas, hanya memuji Alan bahwa tuan mudanya sangatlah kuat. Kemudian, kita diperkenalkan dengan 2 orang kepala keluarga yang sedang mengawasi pelatihan itu. Pria berambut merah adalah kepala keluarga Ishak, bernama Doug Buke Ishak, dan pria berambut putih adalah kepala keluarga Cooper, bernama Doug Len Cooper. Doug Ishak mengatakan bahwa, "Aku sudah lama mendengar kalau Alan dilahirkan dengan bakat swordsmanship S-grade. Setelah melihatnya sendiri, sepertinya rumor itu memang benar." Doug Len dengan merendah namun sedikit sombong menjawab kalau Doug Ishak terlalu memuji mereka. Namun, fokus mereka tiba-tiba saja teralihkan ke arena pertarungan sebelah, di mana arena itu adalah tempat Sal Cooper yang sedang bertarung melawan beberapa guardian sekaligus. Para guardian itu secara bersamaan mencoba untuk menyerang Sal Cooper, tapi terlihat Sal Cooper yang masih berdiri santai menghadapi para guardian itu. Sal Cooper hanya berkata, "Berisik sekali." Kemudian dia langsung mengeluarkan salah satu skill miliknya. Shadow Blade Sword Wind Follow of Attackers, skill dari Sal Cooper, mengeluarkan tebasan bertubi-tubi, dan itu langsung bisa mengalahkan para guardian Kroto yang tadi sangat berising, kayak ibu-ibu tetangga yang lagi gosip. Melihat skill itu, Doug Ishak berkata, "Jumlah gerakan ini biasanya pada usia ini masih dalam tingkat Iron Sword Apprentice, namun anak itu sudah mencapai Silver Sword Guardian. Ini benar-benar menakjubkan." Sal Cooper sepertinya mengetahui kalau dia sedang diawasi. Dia sengaja mengambil perhatian para kepala keluarga dari Alan. Alan melihat itu sangat kesal kepada Sal Cooper. Alan bergumam, "Bajingan, berani-beraninya kau mengambil kesempatan milikku." Alan kemudian menantang Sal Cooper untuk bertanding 1 ronde melawannya. Sal Cooper memasang wajah merendahkan kepada Alan, sembari dia bergumam, "Jika bakat Alan pada kehidupan sebelumnya diambil dariku, maka mari kita lihat bakat sejati miliknya. Baiklah, aku akan melihat kemampuannya." Dan Alan juga bergumam, sembari dia memasang wajah liciknya, "Ini adalah kesempatan sempurna untuk membunuhnya," dan berpura-pura bertindak seolah itu adalah sebuah insiden. Alan juga mendapatkan dukungan dari para anak buahnya, yang membuat Alan semakin bersemangat untuk membunuh Sal Cooper. Alan langsung melesat menyerang Sal Cooper. Namun, dengan mudah tebasan Alan ditahan oleh Sal Cooper. Sal Cooper sambil menguap mengatakan kepada Alan, "Hoi tuan muda, ayolah, gunakan kekuatan lebih banyak. Apa nyonya tidak memberimu makan yang cukup?" Mendengar hal itu, tentu membuat Alan merasa sangat kesal. Setelah itu, Sal Cooper menghempaskan tubuh Alan, hanya dengan sedikit gerakan. Alan yang kesal mengumpulkan energi di pedangnya sambil bergumam, "Ini mustahil. Ibu bilang bahwa dengan kekatanku saat ini, tidak akan ada yang bisa menandingiku di keluarga ini." Alan pun kembali melesat menuju Sal Cooper dengan ambisi membunuhnya. Namun, dengan mudah Sal Cooper menghindari serangan Alan hanya dengan bergerak 1 langkah ke samping. Melihat kemampuan Alan yang sesungguhnya, Sal Cooper kembali bergumam, "Lemah sekali. Bahkan kekuatan sihir yang di jiwa pedang itu sangat tipis. Jelas sekali bahwa itu adalah hasil rekayasa. Sepertinya aku tidak perlu khawatir dengan orang ini. Dia sama sekali tidak memiliki bakat swordsmanship." Sal Cooper
yang sudah mengetahui kemampuan Alan, kini bersiap melakukan serangan untuk mengakhiri pertarungan. Sal Cooper berkata, "Hoi Tuan Muda, biar aku perlihatkan kepadamu seperti apa serangan yang sebenarnya." Menyadari hal itu, membuat Alan ketakutan sampai berkeringat dingin. Alan melihat pedang Sal Cooper sudah berada tepat di depan matanya. Sal Cooper mengeluarkan skill Shadow Blade terus Third Form, yang serangan itu tepat menusuk mata kanan milik Alan. Alan pun langsung berteriak kesakitan dengan memegangi matanya yang sudah hancur. "Ani, sial mataku." Melihat apa yang terjadi di hadapannya, membuat Duke Isaac tertawa dengan sangat keras. Duke Isaac kemudian mengatakan kepada Duke Leon dengan sedikit mengejek, "Sepertinya aku sudah salah menilai kemampuan Tuan Muda Alan, itu belum seberapa. Para pelayan yang dia kalahkannya itu tidak berakting kan?" Duke Leon yang merasa kesal menjawab, "Anda tidak sopan Duke Isaac." Duke Isaac lalu meminta maaf dan menambahkan dengan wajah yang masih membuat kesal Duke Leon, "Bagaimanapun juga, Tuan Muda Alan dan adik perempuanku sudah bertunangan. Aku tidak ingin adikku menikah dengan pria yang tidak berguna." Kemudian, Duke Leon membalas perkataan dari Duke Isaac, "Anda terlalu khawatir jika keluarga kerajaan tidak mengizinkan pernikahan ini. Siapa yang tahu apakah adik Anda bisa menikah?" Duke Isaac yang merasa kesal lalu meminta Duke Leon untuk mengulangi perkataannya lagi, dan tercium aroma persaingan di antara keduanya. Duke Isaac yang tidak ingin situasinya semakin memanas, dia pun pergi. Namun dia juga berkata, "Aku tidak akan mengganggumu lebih jauh, tapi jangan lupa operasi gabungan kedua keluarga kita dalam 10 hari lagi. Baiklah, sampai jumpa Duke Leon." Setelah kepergian Duke Isaac, Duke Leon memasang wajah kekesalannya kepada Alan. Dia pun bergumam, "Alan, kau sampah." Duke Leon kemudian menanyakan kepada salah satu pelayannya, "Siapakah Shadow kecil itu?" Dan pelayan menjawab, "Namanya adalah San, dia salah satu anak dari selir Anda. Adapun selir yang mana, itu tidak tercatat Tuan." Mengetahui bahwa Sal Cooper adalah salah satu anaknya, membuat Duke Leon merasa tidak heran dengan kemampuannya. Duke Leon kemudian meminta kepada pelayannya memberitahu Sal Cooper agar menemuinya di ruangannya. Kemudian, Sin berpindah ke ruangan milik Duke Leon. Sal Cooper kini sudah berada di ruangan milik Duke Leon. Kemudian, Duke Leon menggunakan kemampuan matanya untuk mengetahui kekuatan milik Sal Cooper. Tapi, Duke Leon tidak bisa merasakan kekuatan serta bakat dari Sal Cooper. Tentu saja hal itu membuat Duke Leon bertanya-tanya, apakah bocah ini menyembunyikan kekuatannya. Bocah ini benar-benar sangat licik, namun dia hanyalah bocah nakal yang mudah untuk dibaca pergerakannya. Sal Cooper yang masih berlutut di hadapan Duke Leon lalu menanyakan permintaan apa yang diinginkan oleh tuannya. Kemudian, Duke Leon mengambil sebuah pedang di atas mejanya. Sembari dia mengatakan kepada Sal Cooper, "Dalam 10 hari kau akan memimpin Shadow Squad 10 dan menuju ke Lost Crystal City bersama dengan keluarga Isaac untuk mengambil telur naga." Duke Leon kemudian memberikan pedang itu kepada Sal Cooper. Dia pun mengatakan, "Ini adalah pedang yang bisa mengaktifkan teleportasi menuju Crystal City." Menanggapi hal itu, sambil menatap pedang yang diberikan Duke Leon, Sal Cooper bergumam, "Untuk mengambil telur naga, kau akan membuat Demonic Dragon marah. Apapun yang kau lakukan, pasti tidak ada niat baik untuk mengirimku ke sana. Tapi, bagaimana bisa aku melewatkan kesempatan untuk mendapatkan sebuah telur naga?" Sal Cooper kemudian menerima pedang itu sambil mengatakan, "Sesuai permintaan Anda, Master." Namun, sebelum Duke Leon menyerahkan pedang itu ke tangan Sal Cooper, dengan tatapan yang sangat tajam, Duke Leon memiliki sebuah permintaan kepada Sal Cooper. Sal Cooper dalam hati tentu saja sangat kebingungan dengan permintaan seperti apa yang diinginkan oleh Duke Leon. Dan kita akan mengetahui permintaan dari Duke Leon pada part-part selanjutnya. Namun sebelum admin pamit, admin mohon bantuan kepada teman-teman untuk mau mendukung channel ini agar bisa tembus ke 1000 subscriber, supaya admin lebih semangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih yang sudah mau mampir ke channel admin, dan sampai jumpa di video-video cerita seru selanjutnya.